Hai Senizen semua pasti tahu dengan yang namanya kayu lapis. Kayu lapis merupakan salah satu produk kayu yang sangat sering digunakan di dunia material bangunan. Kayu lapis bersifat fleksibel, murah, mampu diwujudkan, mampu didaur ulang, dan tidak memiliki teknik pembuatan yang berbelit-belit. Senizen juga pasti tahu dong kalau kayu lapis juga ada SNI-nya. Nah, kali ini Senimin akan ajak Senizen untuk memahami bagaimana memproduksi kayu lapis yang ber-SNI. Yuk, simak bersama! Kayu lapis atau sering disebut triplex adalah sejenis papan pabrikan yang terdiri dari lapisan kayu atau veneer kayu yang direkatkan bersama-sama. Kayu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan tanpa diproses lebih lanjut, seperti contohnya untuk keperluan rumah tangga, furnitur, dan kerajinan. Kayu lapis meliputi kayu daun lebar atau disebut juga kayu keras, dan kayu daun jarum atau disebut juga kayu lunak. Contoh kayu daun lebar adalah kayu jati, kayu mahoni, dan lain-lain. Sedangkan contoh kayu daun jarum adalah kayu pinus, kayu cemara, dan lain-lain. Untuk menghasilkan produk kayu lapis yang berkualitas, Anda dapat mengacu ke SNI 5008.2 tahun 2016 dengan judul Kayu Lapis Penggunaan Umum. Proses produksi kayu lapis meliputi pengecekan keutuhan dan cacat pada bahan baku. Setelah dilakukan pengecekan, proses selanjutnya adalah pengeleman lembaran kayu dengan zat kimia tertentu hingga lem tersebar secara merata. Lembaran kayu yang telah dilem kemudian masuk ke proses selanjutnya yang dinamakan penyatuan dengan menumpuk lembaran kayu sesuai ketebalan triplex yang diinginkan. Biasanya triplex terdiri dari 20 hingga 50 lembar kayu. Setelah itu, lembaran kayu tadi dimasukkan ke mesin pres hingga tiap lembar kayu melekat sempurna menjadi sebuah triplex. Triplex yang sudah jadi lalu dilakukan proses finishing dengan memotong dan juga memperhalus permukaan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Klasifikasi berdasarkan penampilan permukaan kayu lapis untuk kayu daun lebar mengacu ke SNI ISO 2426.2 tahun 2008, sedangkan untuk kayu daun jarum mengacu ke SNI ISO 2426.3 tahun 2008. Klasifikasi kayu lapis dibedakan menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan karakteristik alami kayu dan berdasarkan cacat proses pembuatan. Berdasarkan kedua standar tersebut, klasifikasi mutu penampilan permukaan kayu lapis dibedakan menjadi mutu E, mutu 1, mutu 2, mutu 3, dan mutu 4. Untuk kategori karakteristik alami kayu daun lebar yang meliputi mata kayu jarum, mata kayu sehat, mata kayu tidak sehat atau mata kayu lepas, lubang mata kayu, pecah, cacat akibat serangga penggerek laut dan tumbuhan parasit, kulit tersisip, ketidakteraturan struktur kayu, perubahan warna yang tidak merusak kayu, dan karakteristik alam diperkenankan, asal tidak mengganggu dalam penggunaan panel. Sedangkan untuk persyaratan daun jarum terdapat penambahan kategori karakteristik berupa kantung damar dan kulit tersisip, serta alur damar selain persyaratan yang sudah disebutkan pada karakteristik alami kayu daun lebar. Untuk kategori cacat proses pembuatan kayu daun lebar dan daun jarum yang meliputi sambungan terbuka, tumpang tindih, lepuk, lekuk, cacat kempa, benjolan, kekasaran, cacat amplas, penetrasi perekat, partikel asing, perbaikan berupa tambalan, sisipan, dan bahan pengisi sintetik, cacat tepi karena pengamplasan atau pemotongan, dan cacat lain diperkenankan asal tidak mengganggu dalam penggunaan panel. Berdasarkan ketahanan terhadap kelembaban, mutu perekatan dikelompokkan ke dalam 3 kelas. Kelas 1, kondisi kering, yaitu untuk penggunaan pada iklim interior normal. Kelas 2, kondisi kering tropis atau lembab, yaitu untuk penggunaan bagian luar yang terlindungi atau di bawah penutup atap. Kelas 3, kondisi kelembaban tinggi atau pada cuaca ekstrim dan dalam waktu yang lama. Penentuan panjang, lebar, ketebalan, kelurusan tepi, dan kesikuan dilakukan dengan menggunakan toleransi sebagai berikut.
Toleransi panjang dan lebar kurang lebih 1,5 mm per meter dengan maksimum kurang lebih 3,5 mm per meter. Toleransi ketebalan minimal sesuai tabel 1 SNI 7630 tahun 2015. Toleransi kelurusan tepi 1 mm per meter dan toleransi kesikuan 1 mm per meter. Kadar air maksimum adalah 14%. Persyaratan garis rekat dilihat berdasarkan persentase kerekatan kayu dan keteguhan rekat. Pada umumnya, kayu lapis menggunakan perekat berupa urea formaldehida. Salah satu kelemahan perekat ini adalah emisi formaldehida yang dikhawatirkan mengganggu kesehatan bila digunakan di ruang tertutup. Berikut tabel persyaratan emisi formaldehida. Pengemasan dan pendanaan kayu lapis wajib mencantumkan jenis atau kelompok jenis kayu, ukuran, tebal, lebar, dan panjang, jumlah lapisan, tipe perekat, dan mutu kayu lapis. Adapun cara pengemasannya seperti ini. Kayu lapis disusun dengan posisi veneer muka berada sebelah atas. Kecuali satu lembar kayu lapis yang paling atas, veneer mukanya harus berada di sebelah bawah. Jumlah kayu lapis pada setiap tumpukan bergantung kepada ukuran tebalnya. Tumpukan kayu lapis dibungkus dengan bahan yang dapat mempertahankan kelembaban di dalamnya. Tumpukan kayu lapis pada alas kemasan dapat ditutup kelima sisinya dengan kayu lapis atau vernis yang cukup kuat. Pada setiap sudut tumpukan harus diberi pelindung sudut. Alas kemasan terdiri atas dasar, menggunakan kayu gergajian dengan ukuran tebal 2 cm dan lebar 10-15 cm dengan jarak satu sama lain maksimal 15 cm. Kaki terdiri dari kayu gergajian dengan ukuran tebal 5 cm dan 7 cm. Kemasan harus diikat kuat dengan pita baja ke arah panjang sebanyak 3 buah dan ke arah lebar sebanyak 5 buah. Pelindung siku harus diletakkan sebagai landasan pita baja sehingga kayu lapis tidak rusak. Adapun contoh bentuk kemasan kayu lapis adalah sebagai berikut. Nah, Senizen, tadi sudah kita simak bersama hal-hal yang perlu kita perhatikan jika ingin memproduksi kayu lapis yang ber-SNI. Sudah paham kan? Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai SNI kayu lapis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bangga memakai SNI.